Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Maharani Putri, NPM 2201061010, jurusan Tadris Matematika A, mata kuliah Kalkulus Diferensial. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang fungsi dan grafiknya. Definisi fungsi. Sebuah fungsi adalah suatu aturan antara korespondensi yang menghubungkan tiap objek X dalam satu himpunan, yang disebut daerah asal, yaitu domain, dengan sebuah nilai tunggal fx dari suatu himpunan kedua. Himpunan nilai yang diperoleh secara demikian disebut daerah hasil atau rank. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang di sebelahnya. Di mana nilai X-nya itu atau daerah asal domainnya itu berkorespondensi dengan fx atau daerah hasil. Nah, panahnya itu disebut dengan fungsi atau kodomain yang menghubungkan, garis yang menghubungkan. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, ini adalah diagram lingkaran di mana kayak ada dua himpunan, yaitu himpunan X dan fx. Dan fungsi juga bisa kita definisikan sebagai misalnya di situ ada sebuah mesin yang mengambil sebagai inputnya sebuah nilai X yang menghasilkan output fx. Setiap nilai input dicocokkan dengan nilai output tunggal, tetapi dapat terjadi bahwa beberapa nilai input yang berlainan memberikan nilai output yang sama. Lalu fungsi juga dapat digambarkan dengan diagram sinematik, yaitu diagram gambar yang ketiga, di mana fungsi G mungkin mengambil sebuah bilangan real X dan mengkuadratkannya sehingga menghasilkan bilangan real X kuadrat. Dalam hal ini kita mempunyai sebuah rumus yang memberikan aturan korespondensi, yaitu Gx sama dengan X kuadrat. Selanjutnya ada notasi fungsi. Notasi fungsi itu untuk memberi nama fungsi dipakai sebuah huruf tunggal seperti F atau G atau F kapital. Maka fx yang dibaca F dari X atau F pada X menunjukkan nilai yang diberikan oleh F kepada X. Jadi, jika fx sama dengan x kubik min 3, maka F2 sama dengan 2 pangkat 3 min 4 sama dengan 4. Atau rumusnya bisa kita tuliskan FA sama dengan A pangkat 3 min 4. Lalu bisa juga kita tuliskan dengan F dalam kurung A plus H sama dengan dalam kurung A plus H pangkat 3 min 4. Itu sama dengan A pangkat 3 plus 3A pangkat 2H plus 2AH pangkat 2 plus H pangkat 3 min 4. Nah, bisa kita lihat contohnya ya di situ teman-teman. Untuk fx sama dengan x kuadrat min 2x, cari dan sederhanakanlah. Untuk yang A, penyelesaiannya itu adalah f4 itu sama dengan kita menggunakan rumus yang fa sama dengan a pangkat 3 min 4. Jadi bisa kita tuliskan 4 pangkat 2 min 2 sama dikali 4 sama dengan 8.
Dan yang B, kita bisa menggunakan rumus F A plus H sama dengan A plus H pangkat 3 min 4 sama dengan A pangkat 3 plus 3A pangkat 3H plus 3AH pangkat 2 plus H pangkat 3 min 4. Jadi F4 dalam kurung 4 plus H sama dengan 4 plus H pangkat 2 min 2 dalam kurung 4 plus H. Lalu itu sama dengan 16. 16 itu dapat dari 4 dikali 4 sama dengan 16 plus 8H, 4 dikali H kuadrat plus H kuadrat min 8. 8 itu dari 2 dikali 4 plus H plus 2H, yaitu hasilnya sama dengan 8 plus 6H plus H2. Untuk yang C, F4 plus H, itu bisa kita gunakan rumus 4 F dalam kurung 4 plus H min F4 sama dengan 8 plus 6H plus H2 min 8 sama dengan 6H plus H2. Dan yang D, F dalam kurung 4 plus H min F4 per H sama dengan 6H plus H2 H pangkat 2 plus per 6 sama dengan H 6 plus H per H sama dengan 6 plus H. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Selanjutnya, daerah asal dan daerah hasil. Jika F adalah fungsi yang didefinisikan oleh Fx sama dengan X kuadrat plus 1 dengan daerah asal min 1, 0, 1, 2, 3, maka daerah hasilnya yaitu 1, 2, 5, dan 10. Nah, aturan korespondensi bersama dengan asal daerah menentukan daerah hasil. Nah, di mana di sini kita bisa menggunakan rumus Fx sama dengan X kuadrat plus 1. Berarti kalau di situ daerah asalnya ada 3, di sini ya teman-teman, daerah asalnya itu ada 3, bisa kita masukkan F dalam kurung 3 sama dengan 3 kuadrat plus 1. Nah, 3 kuadrat itu kan 9. 9 plus 1, 10. Lalu 2 kuadrat itu 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Dan seterusnya. Sehingga kita dapat mengetahui daerah hasil. Selanjutnya ada variabel dalam fungsi. Nah, di sini kita bisa melihat fungsi yang diberikan oleh sebuah persamaannya itu berbentuk Y sama dengan Fx. Di mana X ini disebut dengan variabel bebas dan Y disebut variabel tak bebas. Sembarang elemen dari daerah asal boleh dipilih sebagai nilai dari variabel bebas X. Begitu dipilih, nilai X ini benar-benar menentukan nilai korespondensi dari variabel tak bebas Y. Nah, untuk input fungsi tidak harus berupa bilangan real tunggal. Dalam banyak aplikasi penting, suatu fungsi tergantung pada lebih dari satu variabel bebas. Nah, supaya kita lebih mengerti seperti apa cara penyelesaian variabel bebas dan tak bebas, kita bahas contoh soal berikut ini. Contoh, misalkan V dalam kurung X, D menyatakan volume batang silinder panjang X dengan diameter D. A, tentukan rumus untuk
V dalam kurung X, D. Nah, penyelesaiannya itu adalah F dalam kurung X, D itu sama dengan X dikali Pi dalam kurung D per 2 kuadrat sama dengan X Pi X dikali D kuadrat per 4. Nah, itu dapat dari mana? Jadi kan yang di sini itu yang ditanya adalah diameter batang silinder. Nah, kita bisa untuk awalannya kita bisa mencari volume tabung, yaitu yang rumusnya itu adalah L sama dengan Pi R kuadrat sama dengan Pi 1/2 D kuadrat. Nah, itu sama dengan 1/4 Pi dikali D kuadrat. Nah, dari rumus tadi itu kita dapat menuliskan X dikali Pi itu dalam kurung D per 2 kuadrat. Nah, itu dari kan yang di sini yang dicari adalah diameter D. Diameter D-nya ya. Sedangkan D itu sama diameternya itu sama dengan setengah gitu. Jadi dituliskan D per 2 kuadrat. Nah, sama dengan Pi X Pi dikali X dikali D kuadrat itu dari luas volume batang. Nah, itu bisa kita tulis luasnya itu sama dengan untuk rumusnya itu 1/4 Pi dikali D kuadrat. Itu mengapa hasilnya Pi dikali X, yang dimana X itu kan sama dengan 1 kan. Nah, terus D kuadrat itu per 4. Nah, kalau untuk yang B penyelesaiannya daerah asal dan daerah hasil dari limpi. Jawabannya ya penyelesaiannya karena panjang dan diameter batang harus positif. Daerah asal adalah semua pasangan berurut X, D di mana X kurang dari 0 dan D di mana X lebih dari 0 dan D lebih dari 0. Volume positif dari daerah hasil yang mungkin adalah 0 sampai koma tak hingga. Nah, 0, tak hingga itu merupakan domainnya. Untuk yang C, penyelesaiannya V dalam kurung 4 0,1 sama dengan Pi dikali 4 dikali 0,1 pangkat 2 per 4 sama dengan 0,01 Pi. Selanjutnya yaitu grafik fungsi. Grafik fungsi jika daerah asal dan daerah hasil. Jika daerah asal dan daerah hasil sebuah fungsi merupakan bilangan real, kita dapat membayangkan fungsi itu dengan menggambarkan grafiknya pada suatu bidang koordinat, dan grafik fungsi f adalah grafik dari persamaan y sama dengan fx. Jadi di sini contoh soalnya, sketsakan grafik-grafik dari fx sama dengan x kuadrat min 2 dan yang B gx sama dengan 2 per x min 1. Nah, jadi di sini kita disuruh menggambarkan seperti apa grafiknya. Nah, jadi kalau untuk penyelesaiannya sendiri yang A yaitu daerah asal alami F dan G itu masing-masing berupa semua bilangan real dan semua bilangan real kecuali 1 dengan mengikuti prosedur yang diuraikan dalam subbab 1.7.
buat sebuah tabel nilai, gambar titik-titik yang berkorespondensi, hubungkan titik-titik ini dengan sebuah kurva mulus. Kita peroleh dua grafik yang diperlihatkan dalam gambar yang 6, gambar ke-6 yang gambar di bawah ini. Nah, itu yang untuk A yang fx sama dengan x kuadrat min 2. Nah, domainnya semua nilai yang ada di sumbu X. Jadi itu bisa kita gambarkan seperti tak terbatas. Jadi bisa sampai berapapun nilainya gitu. Nah, di sini adalah gambarnya, grafiknya itu simetris terhadap sumbu X dan Y. Nah, itu kan bisa dilihat ya kalau gambar kurva itu seperti itu. Jadi untuk penyelesaiannya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2, daerah asalnya itu atau domainnya itu adalah semua bilangan real. Jadi bentuk gambarnya bisa kita lihat ya teman-teman, yang di sebelah kiri atas. Nah, semuanya itu daerah asalnya itu semua bilangan real, jadi berbentuk kurvanya seperti itu. Nah, daerah hasilnya itu Y sedemikian hingga Y lebih dari sama dengan min 2 daerah hasilnya. Nah, lalu untuk yang GX sama dengan 2 per X min 1. Itu daerah asalnya adalah X sedemikian hingga tidak boleh sama dengan 1. Kan yang tadi itu kan sudah dijelaskan ya, kalau yang daerah asal F dan G itu masing-masing berupa semua bilangan untuk yang F. Dan untuk yang G itu bilangan real kecuali 1. Makanya di sini tidak boleh sama dengan 1. Dan daerah hasilnya itu Y sedemikian hingga Y tidak boleh sama dengan 0. Gitu teman-teman. Yang selanjutnya, fungsi genap dan ganjil. Nah, kita bisa lihat ya di sini adalah bentuknya. Jika f min x sama dengan fx, maka f disebut fungsi genap. Jadi kalau bentuknya itu f min x sama dengan fx, nah itu dimaksud dengan fungsi genap. Lalu bentuknya itu misalnya fx sama dengan x min 2, f min x sama dengan min x kuadrat min 2 sama dengan x kuadrat min 2 sama dengan fx. Ini adalah, maaf. Jadi jika f min x sama dengan fx untuk semua x, maka grafik simetris terhadap sumbu y, fungsi yang demikian disebut fungsi genap. Fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2. Bisa kita lihat grafiknya di sebelahnya itu adalah genap. Demikian juga fx sama dengan maaf teman-teman, yang selanjutnya, jika f min x sama dengan min fx, maka f disebut fungsi ganjil, di mana gx-nya sama dengan x pangkat 3 min 2x, 9 min x sama dengan min x pangkat 3 min 2 dalam kurung min x, maka min x pangkat 3 plus 2x sama dengan min x pangkat 3 min 2x sama dengan min gx.
Nah, apa artinya? Berarti fungsi Gx ini ia merupakan fungsi ganjil. Jadi perbedaannya kalau dari segi nilai output fungsi, nah kalau fungsi genap itu outputnya dari min x adalah sama dengan fx. Jadi perbedaannya kalau yang genap itu jika kita masukkan f min x maka dia akan fx. Sedangkan untuk yang fungsi ganjil jika kita masukkan f-nya sama dengan min x maka dia akan min f sama dengan x. Jadi ini terbukti. Jika kita lihat grafiknya untuk yang fungsi genap dia itu simetrinya terhadap sumbu y. Nah, sedangkan kalau yang fungsi ganjil ini dia itu simetrisnya terhadap titik pusat gitu. Jadi bisa dilihat ya gambarnya teman-teman. Nah, contohnya di sini apakah fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x per x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 4 termasuk fungsi ganjil, fungsi genap, ganjil atau bukan keduanya. Nah, jadi untuk penyelesaiannya itu adalah kita menggunakan f min x sama dengan min 3 min x pangkat 3 plus 3 min x. Ya, pokoknya semua x-nya itu kita rubah ke min x. Lalu sama dengan min-nya kita keluarkan menjadi min dalam kurung x pangkat 3 plus 3x per x pangkat 4 min 3x pangkat 2 plus 4. Nah, ini sama dengan min fx, maka f adalah fungsi ganjil. Nah, bisa dilihat grafiknya itu dia terhadap titik pusat simetris terhadap titik pusat. Nah, itu disebut dengan fungsi ganjil. Nah, selanjutnya yaitu dua fungsi khusus. Di antara fungsi-fungsi yang akan sering digunakan sebagai contoh terdapat dua yang sangat khusus, yaitu nilai mutlak dan fungsi bilangan bulat terbesar. Nah, bisa kita simpulkan seperti itu. Jadi, fungsi-fungsi ini didefinisikan oleh mutlak x sama dengan x jika x lebih dari sama dengan 0 dan min x jika x kurang dari 0 dan x bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan x. Jadi nilai mutlak misalnya di sini kita masukkan min 3,1 sama dengan mutlak 3,1 itu sama dengan 3,1. Jadi yang tadinya dia negatif itu akan menjadi positif karena dia itu kurang dari 0. Maaf, saya ulangi. Jadi mutlak min 3,1 sama dengan mutlak 3,1 sama dengan 3,1. Yang dimana bisa kita simpulkan bahwa jika nilai x-nya itu lebih dari 0 maka dia akan positif. Sedangkan untuk yang fungsi bilangan bulat terbesarnya itu min 3,1 itu sama dengan min 4 dan 3,1 sama dengan 3. Kita perlihatkan dari dua fungsi ini dalam gambar 10 dan 11. Fungsi nilai mutlak adalah genap karena min x sama dengan x. Fungsi bilangan bulat terbesar bukan fungsi genap ataupun ganjil seperti dapat kita lihat dari grafiknya. Nah, jadi ini yang gambar 10 di mana grafik mutlak X memiliki sudut tajam pada titik asal, sedangkan grafik yang satunya itu yang grafik bilangan bulat terbesar
melompat pada tiap-tiap bilangan. Maaf, maksudnya adalah pada tiap-tiap bilangan bulat. Nah, demikian pembahasan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.